Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi pengetahuan tentang bagaimana mendesain sebuah rangka struktur di Autodesk Inventor Profesional 2021. Oke, baik, kita langsung saja ke jendela kerja. Di sini saya sudah membuat sebuah desain dan kita akan buat ulang. Oke, langsung saja kita ke lembar kerja baru. Teman-teman mungkin sudah bisa ya, kita tampilan seperti ini. Oke, yang pertama langkah pertama itu adalah membuat sketsa 2 dimensinya gitu ya. Oke, langsung saja kita pakai yang XY plane lagi ya. Kita pakai yang XY plane. Oke. Pertama kita buat 2 dimensinya. Oke, misalkan di sini sejauh misalkan 2,5 meter ya tinggi totalnya, dan untuk lebarnya kita kasih 750 ke kiri, 750 ke kanan. Jadi total keseluruhannya adalah 1500. Teman-teman bisa ikuti saja ya untuk pembuatan sketch yang pertama ini. Ini kita kasih misalkan 250 lah ya. 250. Lalu kita kasih lagi di sini. Panjang ini 2 meter. Seperti ini ya. Berarti sisanya ini 500 ya. Ini kita beri untuk pijakan nantinya. Oke, setelah dan atasnya jangan lupa atasnya juga. Oke, setelah ini finish sketch. Kalau sudah seperti ini ya, kalau teman-teman sudah seperti ini, finish sketch. Lalu kita buat sketch baru. Sketch baru sejauh kita taruh sejauh 1500 minus 1500 ya, agar ke arah sana. Oke, kita klik di sini new sketch. Nah, ini kita nggak usah buat lagi ya, nggak usah buat ulang. Kita tinggal project geometry, tinggal klik semua line yang tadi kita buat. Nah, maka akan jadi seperti ini ya, yang warna kuning ini. Ini hasil dari project geometry dari sketsa yang pertama tadi. Ya, finish sketch lagi. Setelah itu kita buat yang sisi sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin plane baru memakai YZ plane, lalu klik di ujung ini. Oke. Ini sketch, kita bikin project geometry dulu untuk garis bantu, lalu bikin line baru. Oke. Setelah seperti ini, kita atur dimensinya seperti tadi. Ini 2 meter dan ini 250. Oke, finish sketch lagi. Lalu untuk sebelah sininya lakukan hal yang sama kayak tadi ya. Misalkan plane, klik plane ini, baru klik ujung ini. Dan new sketch di sini. Lalu sama seperti yang tadi, project geometry lagi semua lain yang kita buat. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita buat bawahnya ya. Kalau misalnya ada bawahnya ini, dan ini sebenarnya ada juga.
Jadi kita buat dua-duanya atas bawah. Oke, kita plan, lalu kita pakai XZ plan dan klik di ujung ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kita buat project geometri dulu untuk garis bantuan. Lalu kita buat line di sini sembarang aja dulu. Nanti kita bisa atur dimensinya. Di sini 500. Ini ke sini 500. Oke, gitu ya. Lalu kita buat line lagi di area ini. Oke. Kita buat 500. Dan ini 500. Oke, gitu ya. Nah, untuk line yang horizontal ini kita harus trim dulu ya, biar nanti nggak nyambung gitu, nggak bertabrakan waktu kita buat rangkanya. Kita trim, kita buat line baru. Oke, jadi untuk ini terpisah ya, kalau ini satu. Oke, setelah itu finish sketch. Oke, lalu kita buat yang atas. Caranya seperti tadi, kita plan, klik plan ini, lalu klik ujung ini. Sketch, project geometri. Oke, maka jadinya akan seperti ini di atasnya ya. Oke, setelah itu kita buat apa lagi ya? Oh, kita buat ini ya, tangganya. Oke, di sini kita harus melubangi untuk akses jalan ya. Untuk akses jalan berarti kita ini harus new sketch dulu, edit sketch dulu. Oke, kita hapus. Misalkan kita beri di sini 400. Sini juga 400. Oke, gitu ya. Nah, di sini jadi pink, ini harus diedit karena tadi kita hapus. Maka kita buat line di sini. Oke. Seperti itu ya. Oke, lalu di sini kita ada ini nih, tiang ini. Tiang penyangga ini ya, kita buat dulu itu. Kita edit sketch di sini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buat line ini nih. Nah, untuk tangga ini. Oke, kita buat untuk tangga ini. Ini finish sketch dulu. Kita buat plan baru. Nah, yang XY plane kita klik di area ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sketch. Kita tarik garis dari, oke, ini harus di project geometri dulu ya, biar oke. Kita tarik garis sejauh 500. Oke ya. 500, baru di sini kita buat tengah-tengahnya ya, 250 ke arah bawah untuk tangga. Untuk total 2500 mili, kita lebihin aja untuk tangganya jadi 2650.
seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sudah bikin satu tiang untuk tangganya. Dan tiang kedua kita lakukan seperti tadi ya. Kita lakukan plan. Dia project geometry. Oke. Setelah ini kita buat oh ini teman-teman, ini kalau nggak salah ada bawahnya nih. Nah ini kita buat ininya dulu. Oke, kita edit sketch yang ini nih biar searah ya. Oke, kita project geometry dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Finish sketch. Oke, kita buat yang ini, yang sebelah sininya kita edit sketch lagi, yang ini project geometry. Oke, gitu ya, udah dua-duanya. Lalu kita buat tangga di sini. Caranya tetap sama, plan. Kita pakai YZ plane, lalu klik di sini. Oke. Project geometry. Project geometry lagi. Oke. Di sini udah dapet ya tangganya. Nah, untuk ke bawahnya kita pakai tools ini yang rectangular. Oke, geometrinya udah kita klikin, yang geometrinya yang ini. Directionnya kita pakai yang ini, ke bawah ya. Sejauh 250. Dan anak tangganya misalkan 8 oh 9 ya. Ini berarti sampai sini. Jadi dia otomatis langsung jarak 250 gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita buat seperti ini dulu ya. Kita bikin seperti ini dulu. Kita finish sketch. Lalu untuk memberi frame generatornya atau memberi rangkanya, misalkan kita mau pakai hollow ya seperti di sini. Kita save dulu, alangkah baiknya kita save dulu, kita buat folder baru. Oke. Buat folder baru di sini sketch. Oke. Lalu kita Ctrl N dan bikin di sini assembly standar mm. Kita buat, lalu place rangka yang tadi. Oke, sorry. Nah, kita buat tadi di sini. Oke, ini adalah rangka yang kita punya. Sketsa rangka yang kita punya. Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa dilihat, karena ini maksud dari video ini adalah untuk pembelajaran menggunakan insert frame generator ini, maka kita akan lebih fokus ke tools yang ini. Oke, kita
Nah, ini harus di save dulu lagi. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini ada kotak dialog seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai yang Autodesk Inventor di bawah 2021, mungkin kotak dialog ini agak berbeda ya. Terakhir saya pakai 2014. Itu berbeda dengan ini. Tapi secara isinya sebetulnya sama, cuman bentukannya aja yang beda gitu ya. Nah, kalau kita di sini pakai holo ya. Saya di sini pakai holo 60 kali 60 kali 32. Teman-teman bisa pilih di sini square, lalu di sini standarnya JIS, kita pakai JIS. Lalu yang ini carbon steel square pipes for general structural purpose gitu ya. Oke, kita materialnya kita pakai yang steel mild, nah itulah pokoknya. Nah, kita select sketch-nya. Caranya select sketch-nya. Kalau ini udah ya, select sketch-nya. Nah, ini kan masih di tengah-tengah ya. Kalau di kotak dialog teman-teman nggak kayak gini, itu ada kotak, terus ada arah seperti ini nih. Nah, bedanya di 2021 ini, kotaknya itu langsung di line-nya, bukan di kotak dialognya gitu. Tapi sebetulnya sama saja gitu kan. Cara penggunaannya sama saja. Nah, kita kalau misalkan ini teman-teman mau ke dalam, maka kita klik yang ini. Nah, kalau teman-teman garis ini pengen di atas gitu ya, maka teman-teman klik yang ujung ini. Nah, maka si garis ini, tepinya itu atau face-nya holo ini adalah 2500 gitu ya, kalau misalkan penempatannya seperti ini. Kalau seperti ini kan beda lagi ya, udah bukan 2500 ke sini, tapi ditambah 60 gitu ya. Kalau perhitungan ukurannya sih kayak gitu. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Kita pilih yang ini, misalkan samain aja semuanya. Oke, gini ya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu untuk bawahnya ya, kita insert frame lagi, lalu klik di sini. Nah, ini kan masih nggak nyampe sini gitu. Nah, kita tinggal pindahin ininya. Jadi seperti ini ya. Kita klik oke. Oke, nah di sini yang sebetulnya untuk semua sketsanya lakukan hal yang sama gitu ya. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah di bagian ini. Ini kan kesannya masih bertubrukan ya. Nah, kita harus merapikannya gitu. Nah, kalau misalkan di perbengkelan tuh ada yang namanya adu manis ya. Ada yang namanya adu manis. Nah, caranya kita klik filter di sini. Kalau misalkan yang diadu manisnya ini pengen bagian atasnya, maka klik yang pertama, klik yang kedua. Lalu maka jadinya akan seperti ini. Tapi ini masih bertubrukan. Nah, bagaimana cara memotongnya? Kita klik trim. Trim di sini. Oke, yang langkah selanjutnya adalah kita klik face-nya. Face ini. Karena akan memotong sampai sini aja. Klik face-nya, lalu klik profilnya gitu. Nah, maka dia akan otomatis memotong searah face yang tadi sepanjang face yang tadi kita pilih gitu ya. Klik oke. Nah,
Oke, seperti itu paling. Untuk sisanya teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Bisa lakukan sendiri, caranya seperti tadi, nggak jauh beda, dan hasilnya nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan bahwa grading ini sama plat, baut, dan juga pondasi ini di part yang berbeda. Jadi untuk rangka ini atau untuk insert frame ini kita hanya memakai untuk rangka yang ini saja nih. Nah, yang saya kliknya yang biru aja. Gitu ya. Untuk lain-lainnya ini di part yang berbeda. Gitu. Nanti teman-teman bisa assembly atau gabung-gabungkan ke frame yang ini. Paling sekian video dari saya. Selamat belajar, semangat mengotak-ngatik. Bukan saya nggak mau lanjutin, bukan saya mau pelit ilmu, tapi alangkah baiknya teman-teman mengotak-ngatik sendiri agar lama nempel di otak teman-temannya, gitu. Agar nggak cepat lupa dan agar teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu untuk penggunaan tools insert frame ini. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar, atau misalkan mau request sebuah desain, silahkan di kolom komentar atau di DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.